Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah mistis di unit apartemen. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe di channel ini terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar nanti kalian mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Nadia, seorang wanita kaya yang baru saja pindah ke sebuah apartemen tua di pusat kota. Nadia pindah ke unit tahun 1703, lantai 17, apartemen tua bernama Graha Wijaya Residence. Ia senang akhirnya tinggal sendiri, setelah lama berbagi kamar kos. Namun, sejak malam pertama, ia merasa tidak benar-benar sendiri. Pukul 2 dini hari, ia terbangun, karena suara langkah kaki berat di lorong luar unit. Saat mengintip lewat lubang pintu, lorong tampak kosong, tapi ketika ia hendak kembali tidur, terdengar ketukan 3 kali di dinding, yang berbatasan dengan unit 1704 unit di sebelah. Besok paginya, Nadia bertanya ke Satpam, Pak Jaya, tentang penghuni sebelah. Dengan nada ragu, Pak Jaya menjawab bahwa unit 1704 sudah kosong selama hampir 2 tahun. Dulu penghuninya seorang ibu muda, tapi sejak kejadian itu, nggak ada yang berani nempatin lagi. Nadia merasa merinding, tapi mencoba mengabaikannya. Malam berikutnya, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras, disusul dengan suara tangisan perempuan samar. Ketika Nadia nekat menempelkan telinganya ke dinding, suara itu mendadak berhenti dan gantinya terdengar bisikan dari balik tembok, "Tolong aku." Setelah kejadian mengerikan malam itu, Nadia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia menemukan sesuatu yang terkubur di balik tembok unitnya, dan semakin dekat ia dengan rahasia itu, semakin kuat gangguan dari aktivitas yang tak terlihat. Pagi harinya, Nadia terbangun dengan rasa lelah luar biasa. Ia melihat serpihan tembok di bawah tempat tidurnya, dan sebagian dinding sebelah kanan tempat tidur tampak tergores, seperti dicakar dari dalam. Ketika ia menyentuh tembok itu, ia merasa getaran aneh seperti detak jantung yang pelan, tapi konstan. Ia memutuskan untuk mengecek apakah ada sesuatu di balik dinding. Dengan palu kecil dan obeng, ia mulai membobol bagian yang tergores. Di balik lapisan semen, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua. Isinya potongan kertas catatan yang ditulis tangan dengan tinta pudar. Isinya hanya sepenggal kalimat, "Aku masih di sini, jangan biarkan dia keluar." Nadia mulai merasa pusing dan mual saat membaca catatan itu. Ia berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya, dan saat menatap cermin, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya padahal kamar mandi terkunci dari dalam. Ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang, namun cermin retak secara tiba-tiba. Di retakan cermin itu, terbentuk pola aneh seperti simbol lingkaran dan garis yang tidak ia pahami. Nadia mulai menyelidiki dan menemukan bahwa pada tahun 2003, seorang penghuni wanita di unit tahun 1704 pernah melaporkan gangguan makhluk halus. Tak lama setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Banyak yang bilang ia diserap oleh tembok apartemen. Nadia tidur dengan lampu menyala. Kamera menyorot sudut ruangan, di mana bayangan hitam merayap perlahan dari retakan dinding yang tadi ia buka, menuju ke ranjangnya. Nadia mulai diteror mimpi buruk yang terasa nyata, dan menemukan bahwa ada satu jendela di unitnya yang tidak bisa dibuka, dan mungkin memang tidak boleh dibuka. Masa lalu apartemen mulai menguat, membawa kebenaran yang mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di unit tahun 1704. Hari ketiga Nadia tinggal di apartemen, ia mulai tak bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Setiap malam ia bermimpi berada di lorong gelap, mengejar suara tangisan perempuan, tapi tidak pernah berhasil mencapainya. Dalam mimpinya, dinding lorong berdarah dan penuh tangan yang mencoba menariknya masuk. Saat bangun, ia sadar suara-suara itu bukan hanya dalam mimpinya. Malam-malamnya kini dipenuhi suara ketukan dari dalam lemari, suara pintu kamar mandi terbuka sendiri, dan lampu yang berkedip meski sudah diganti. Ia memperhatikan ada satu jendela di ruang tengah yang tertutup oleh tirai tebal dan tak pernah ia buka sejak pindah. Ketika ia coba membuka tirainya, jendela itu tampak tak biasa, tidak ada pegangan, tidak ada inset, bahkan seperti tidak bisa dibuka sama sekali, seolah hanya dinding yang disamarkan jadi jendela. Nadia memanggil teknisi apartemen, Pak Widi, untuk memeriksa. Saat Pak Widi mengetuk-ngetuk permukaan jendela itu, ia berkata lirih, "Ini bukan jendela, Mbak, ini ditutup pakai semen."
dari luar. Malam harinya, Nadia menerima surat tanpa nama di bawah pintunya bisinya. "Jangan buka jendela itu," di baliknya ada yang ingin keluar. Ketika malam makin larut, Nadia mendengar suara ketukan lagi, tapi kali ini bukan dari dinding, melainkan dari jendela itu, pelan, teratur. Lalu suara perempuan pelan terdengar, "Buka, tolong buka, aku kedinginan." Nadia perlahan mendekati jendela itu dengan palu di tangannya, menatap titik ketukan terakhir, dan memukul tembok untuk pertama kalinya. Nadia berhasil merusak sebagian tembok jendela palsu, dan menemukan bukti mengerikan yang menyingkap masa lalu kelam unit 1704. Sementara itu, kehadiran makhluk tak kasat mata mulai nyata, dan kini bukan hanya Nadia yang melihatnya. Pukulan pertama Nadia pada tembok menghasilkan suara menggema aneh, seolah kosong di baliknya. Dengan dorongan rasa ingin tahu bercampur ketakutan, ia terus menghancurkan lapisan sembal. Setelah beberapa pukulan, bau anyir yang menyengat memenuhi ruangan di balik tembok itu. Ternyata terdapat ruang sempit yang tak tercatat di denah apartemen. Di dalamnya, ia menemukan benda-benda yang tampak seperti milik pribadi, gaun perempuan yang sudah usang, foto sobek seorang wanita muda tersenyum, dan sebuah jurnal lusuh. Di lembar terakhir jurnal itu tertulis, "Dia bilang akan selamanya bersamaku di sini, jika aku tak bisa pergi, tak ada yang boleh pergi." Ketika Nadia membaca itu, tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara derap langkah cepat dari lorong. Lalu suara ketukan tak hanya di tembok, tapi juga dari dalam lemari, bawah ranjang, dan dari balik tembok yang baru saja ia bongkar. Tetangganya di lantai atas, Bu Lestari, datang pagi harinya karena merasa terganggu dengan suara gaduh malam itu. Saat Nadia menceritakan apa yang ia temukan, Bu Lestari langsung pucat dan berkata pelan, "Kamu harus pergi, itu tempat si Ratna dikurung." Dulu dia sering dengar suara dari tembok juga. Sampai dia mulai bicara sendiri dan hilang. Dari catatan yang ia gali lebih lanjut di kantor pengelola lama, ternyata tahun 2003, seorang pria bernama Bayu tinggal bersama kekasihnya, Ratna, di unit tahun 1704. Ketika Ratna mengalami gangguan kejiwaan dan mulai merusak diri sendiri. Bayu yang diyakini juga mengalami delusi mengurung Ratna di balik tembok, meyakini itu bisa menenangkan arwah yang menghantui mereka. Tapi yang terjadi, Ratna terkubur hidup-hidup, tubuhnya tak pernah ditemukan hingga sekarang. Malam itu, Nadia bermimpi tentang Ratna, wanita bermata hitam pekat, dengan wajah penuh retakan seperti tembok yang mulai runtuh. Dalam mimpi itu Ratna menatapnya dan berkata, "Bukan aku yang jahat, tapi dia belum selesai." Nadia membuka bagian lantai di balik tembok dan melihat seutas rambut panjang menjuntai keluar dari celah. Nadia akhirnya mengetahui kebenaran mengerikan tentang Ratna dan Bayu. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin ia sadar bahwa bukan arwah Ratna yang menghantui, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap, dan kini sesuatu itu ingin menjadikan Nadia bagian dari kisah kelam apartemen tersebut. Nadia menggali lantai di balik tembok dan menemukan tengkorak serta sisa tulang belulang seorang perempuan. Dia langsung melapor ke pihak keamanan dan polisi, namun ketika aparat datang, lubang yang ia gali kembali tertutup rapi, tidak ada tanda-tanda bekas penggalian. Bahkan dinding yang ia bobol kembali utuh seperti semula. Pihak apartemen mulai curiga bahwa Nadia mengalami gangguan psikis. Mereka menyarankan agar ia mencari bantuan medis, tapi Nadia yakin semuanya nyata. Ia mulai memasang kamera di unitnya, berharap bisa merekam kejadian ganjil itu. Pada malam berikutnya, rekaman menunjukkan hal yang mengejutkan. Nadia berjalan dalam tidurnya, berdiri menghadap dinding, lalu bergumam, "Bayu, aku sudah menunggu cukup lama, bawa dia ke sini." Keesokan harinya, Nadia menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana berat, seperti suara pria tua. "Kau sudah membuka jalannya, nah, sekarang dia bisa pulang." Nadia kembali ke unit dan mendapati seluruh dinding apartemennya kini penuh tulisan samar yang muncul entah dari mana. Tulisan itu berbunyi, "Dia belum selesai tahu selanjutnya." Kemudian listrik padam total. Dalam gelap, Nadia menyalakan lilin. Saat cahaya kecil menyinari sekelilingnya, ia melihat sosok pria berdiri di pojok ruangan. Wajahnya hancur, tubuhnya menggantung, tapi matanya menatap tajam ke arahnya. Itu Bayu. Dia berjalan perlahan mendekati Nadia, berkata, "Kalau dia bisa dikurung,
Kau juga bisa. Dalam kepanikan, Nadia membakar seluruh benda yang ia temukan. Jurnal, pakaian, foto Ratna. Suara jeritan memenuhi ruangan, dinding berguncang, dan api mulai menjilat sisi tembok yang ia bongkar. Dalam ledakan cahaya terakhir, Nadia pingsan. Ketika ia bangun, ia berada di rumah sakit jiwa. Dokter mengatakan ia ditemukan di unit apartemen yang terbakar sebagian, dengan lilin di tangan, dan dinding penuh coretan tak beraturan. Tidak ada tanda-tanda jasad, tidak ada ruang tersembunyi. Tidak ada bukti Bayu atau Ratna pernah tinggal di sana. Namun, dalam catatan perawat rumah sakit, ada satu hal aneh. Nadia sering menatap dinding kamarnya dan berbisik, "Jangan biarkan dia keluar lagi, kali ini, kurung dia di sini."